Halo semua, perkenalkan nama saya Theodorus Hardika, mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas analisis risiko pada salah satu proyek pembangunan jalan raya. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup proyek pembangunan jalan raya. Yang pertama adalah gambaran umum perencanaan jalan. Dalam merencanakan jalan, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu kelas jalan, kecepatan rencana, dan standar perencanaan. Yang kedua, trase rencana atau penentuan lintasan. Adapun dasar atau acuan dalam menentukan lintasan suatu jalan, yaitu berdasarkan peta topografi yang disediakan, di mana titik asal dan titik tujuan telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, merencanakan alinyemen horizontal, atau bisa dibilang tampak atas. Contohnya adalah perencanaan tikungan lengkap dengan komponennya, yaitu meliputi spiral circle spiral dan full circle. Kemudian yang keempat, merencanakan alinyemen vertikal, atau bisa dibilang tampak samping, adalah potongan memanjang jalan. Contohnya adalah perencanaan tanjakan dan turunan, berdasarkan syarat keamanan dan kenyamanan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, yang kelima, pekerjaan subgrade kontur. Adapun pekerjaannya adalah cut and fill atau pemotongan dan penimbunan pada daerah yang telah ditentukan, di mana bagian tanah yang dipotong atau bisa dibilang cut dipindahkan pada bagian tanah yang ditimbun atau fill. Dalam menganalisis risiko konstruksi, yaitu menggunakan RBS, Risk Breakdown Structure. RBS adalah pengelompokan risiko dalam suatu komposisi hierarkis, risiko organisasi yang logis, sistematis, dan terstruktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Sasaran penerapan RBS adalah kejelasan pemangku risiko atau peningkatan pemahaman risiko organisasi atau proyek dalam konteks kerangka kerja yang logis serta sistematis. Selanjutnya adalah konteks risiko. Konteks risiko adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang memengaruhi cara terjadinya risiko dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Konteks dapat dipandang dalam dua komponen, yaitu sikap risiko dan keinginan risiko. Berikut bisa dilihat dan dibaca contoh RBS proyek konstruksi. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan analisis risiko yang terjadi pada pembangunan jalan tol Solo Ngawi Kertosono. Yang pertama yaitu respon risiko pada risiko yang berdampak terhadap waktu dan biaya. Identifikasi risiko. Yang pertama, pekerjaan timbunan overpass yang terlambat disebabkan menunggu lahan tambahan bebas. Jenis responnya mitigasi. Kemudian respon risiko, untuk sementara kontraktor menyewa lahan di lokasi operate yang belum bebas sehingga pekerjaan timbunan operate dapat dikerjakan. Kemudian identifikasi risiko yang berikutnya, penggunaan alat berat yang kurang efisien sehingga produktivitas pekerjaan tidak tercapai sesuai rencana. Jenis respon risiko mitigasi. Kemudian respon risiko, perlu pengaturan alat berat yang lebih efektif dan penambahan alat berat terutama untuk pekerjaan timbunan. Kemudian adanya masukan dari instansi lain yang mengakibatkan adanya perubahan desain dan teknis pengerjaan. Jenis respon risikonya mitigasi. Respon risiko, segera mengkaji ulang semua masukan dari instansi lain dan merealisasikan dalam bentuk perubahan desain selama masing memenuhi 3 sasaran proyek.
Kemudian, terganggunya kelancaran pekerjaan akibat tingginya tingkat kepadatan lalu lintas sekitar proyek. Jenis respon risiko mitigasi. Kemudian respon risiko dengan jalan menyewa lahan di sekitar proyek untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan menghindari dump truck atau alat berat lainnya melewati jalan umum. Kemudian, identifikasi risiko yang berikutnya, masih ada lahan yang belum bebas saat pelaksanaan pekerjaan masih berjalan. Di sini jenis respon risiko yaitu mitigasi. Kemudian respon risiko dibagi atas dua. Yang pertama, memberi masukan kepada PPK lahan untuk segera mempercepat proses pembebasan lahan. Kemudian yang kedua, kontraktor menyewa lahan di sekitar lahan yang belum bebas untuk kelancaran proses pengangkutan material. Kemudian identifikasi risiko yang berikutnya adalah data perencanaan atau DED yang kurang akurat sehingga berakibat seringnya review desain. Di sini jenis respon risiko yaitu mitigasi. Kemudian respon risiko segera bekerja sama dengan tenaga expert di bidang perencanaan agar semua review desain dapat segera diselesaikan. Kemudian identifikasi risiko yang berikutnya, jumlah alat berat yang kurang sehingga produktivitas pekerjaan tidak maksimal. Di sini jenis respon risikonya itu dengan dikurangi. Respon risikonya, penambahan alat berat dengan cara sewa atau rental sesuai kebutuhan agar produktivitas dapat lebih ditingkatkan. Kemudian, tenaga kerja kontraktor untuk pekerjaan struktur yang kurang kompeten sehingga hasil pekerjaan tidak memuaskan. Di sini jenis responnya yaitu mitigasi. Kemudian respon risikonya ada dua. Yang pertama, memberikan sanksi terhadap subkontraktor yang kurang kompeten serta membebankan biaya perbaikan. Kemudian yang kedua, mengganti subkontraktor yang lebih berpengalaman. Kemudian keterbatasan tenaga kerja, pelaksanaan lapangan yang berakibat produktivitas tidak bisa maksimal. Di sini jenis responnya untuk mitigasi. Kemudian responnya di sini jenis responnya dikurangi. Kemudian responnya perlu penambahan tenaga pelaksanaan lapangan sehingga setiap item pekerjaan ada pertanggungjawaban penuh. Kemudian identifikasi risiko yang terakhir, yaitu kebutuhan material atau agregat tidak terpenuhi karena banyaknya permintaan material di kuari. Di sini jenis responnya yaitu mitigasi. Kemudian responnya mencari alternatif lokasi kuari agregat yang masih memenuhi syarat baik kualitas maupun kuantitas. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.